warahmatullahi wabarakatuh. Saya Priyan Dwi ingin menjawab tugas belajar di luar kelas hari ketiga tentang tema job description. Nomor 1, bagian A, pertanyaan pertama. Apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang tidak mau masuk kelas? Yang harus dilakukan motivator saat ada murid yang tidak mau masuk kelas adalah dengan cara membujuknya, dengan cara mengajak bermain, memasuki dunia anak sehingga anak merasa senang dan ingin belajar. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang menangis? Yang dilakukan motivator jika ada murid yang menangis adalah dengan cara menghiburnya. Bisa dengan diajak berdialog, bernyanyi, membaca, bercerita. Pertanyaan yang ketiga, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang mengganggu murid lainnya? Yang harus dilakukan motivator jika ada murid yang mengganggu murid lainnya yaitu dengan cara menegurnya dengan bahasa yang halus dan memberitahu bahwa hal itu tidak baik serta memberikan contohnya agar dapat dimengerti dan dipahami oleh murid. Pertanyaan yang keempat, apa yang harus dilakukan motivator apabila ada murid yang melamun? Yang harus dilakukan motivator jika ada murid yang melamun yaitu dengan cara memberikan semangat dan reward agar anak fokus kembali. Pertanyaan yang nomor 1 bagian D, apa saja tugas yang harus dilakukan motivator secara periodik setiap minggu? Tugas motivator harus dilakukan secara periodik setiap minggu yaitu melakukan evaluasi sesuai level dan membuat laporan tentang masalah yang timbul dalam proses belajar. Nomor 1 bagian C, apa saja tugas rutin yang harus selalu dilakukan oleh motivator setiap hari? Tugas yang harus dilakukan oleh motivator setiap hari yaitu yang pertama, pastikan ruang kelas dalam keadaan rapi dan bersih. Pastikan alat dan bahan kegiatan sudah dipersiapkan sebelumnya. Lalu pastikan motivator selalu ceria dalam menghadapi anak dan pastikan juga murid selalu senang dan nyaman saat berada di dalam kelas. Pertanyaan yang D, bagaimana cara agar motivator mengetahui karakter dan kesukaan anak? Dengan cara mengajak anak berdialog untuk menanyakan kegiatan atau kebiasaan sehari-harinya. Pertanyaan nomor 2 bagian A, pertanyaan pertama, apa target suasana dan kegiatan di kelas Bimba AIUEO yang harus dicapai oleh motivator? Yang pertama, pastikan suasana kelas selalu nyaman dan menyenangkan. Yang kedua, pastikan setiap murid melakukan kegiatan yang berhubungan dengan pengembangan minat baca dan belajar. Yang ketiga, setiap murid dipastikan melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan perkembangan dan kemampuannya. Nomor 2 bagian B, apa tanggung jawab utama motivator Bimba? Tanggung jawab utama motivator Bimba ialah menjadi pembelajar dan memiliki sikap peduli untuk berbuat baik dengan judi tangkap, yaitu jujur, disiplin, tanggung jawab, kerjasama, dan peduli. Pertanyaan yang C, nomor 1, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana kelas aman? Yaitu semua stop kontak dan saklar yang dapat dijangkau oleh anak-anak tertutup dengan aman. Tidak ada senjata tajam, tidak ada binatang ataupun serangga di dalam kelas, dan tidak ada air yang tumpah. Pertanyaan nomor 2, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan suasana di kelas nyaman? Yang harus dilakukan, yang pertama, pastikan sirkulasi udara itu baik. Motivator mengasihi dan menyayangi murid. Yang ketiga, kegiatan dan kemampuan belajar harus sesuai dengan kemampuan anak.
Pertanyaan yang ketiga, apa saja yang harus dilakukan motivator dalam mengasihi dan menyayangi murid? Yang harus dilakukan yaitu harus menerapkan senyum, sapa, salam, sambut, dan bersikap ramah serta riang gembira. Pertanyaan keempat, apa yang harus dilakukan motivator untuk menjadikan kegiatan bermain sambil belajar menyenangkan? Yaitu harus bisa memvariasikan kegiatan bermain dan belajar seperti dengan cara bernyanyi, bercerita, serta berdongeng, dan kegiatan utama yang lainnya. Pertanyaan yang kelima, apa yang harus dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan yang berhubungan dengan minat belajar? Yaitu dengan cara melakukan kegiatan dengan cara berdialog verbal kata, baca cerita, dan tebak-tebakan. Pertanyaan yang terakhir nomor 6, apa yang dilakukan motivator untuk memastikan anak melakukan kegiatan sesuai dengan tahapan pengembangannya? Yang pertama yaitu kita harus menciptakan fun learning. Yang kedua, kita harus memahami konsep dasar variation skill. Yang ketiga, memahami kurikulum Bimba A.I.U.E.O. Dan yang terakhir, pemberian modul sesuai dengan kemauan dan kemampuan anak. Demikian jawaban tugas belajar di luar kelas hari ketiga dari saya. Kurang lebihnya mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.